Siapa nih yang sudah nih lagi? Salma belum masuk. Coba Sekar. Gimana Sekar kamu ngerjain yang ini? Kamu belum ya? Kamu belum ngumpulin ya? Atau kayaknya belum ke submit ya. Belum ke submit tapi. Bentar. Wah, gimana cara ngerjain ini? Kalau ada yang mau coba, menjelaskan ini. Gampang ini ya. Di bagian ini rumusnya cuma satu. Rumusnya itu adalah gradien diketahui 2 titik ya. Rumusnya adalah M itu adalah gradien Y2 min Y1 per X2 min X1. Silakan yang mau ke toilet. Atau M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Ini sama aja ya. Hasilnya sama maksudnya nanti. Nah, kalau ini, nah ini gimana ini caranya? Nah, ini kan udah dikasih angka-angkanya. Gimana caranya bisa tahu gradien? Jadi selain kita menggunakan titik, kita juga bisa menggunakan yang namanya delta Y atau delta X itu kemarin ya. Delta Y, ya delta Y per delta X. Artinya delta X itu atau delta Y itu adalah perubahan di X dan perubahan di Y. Jadi ada 2 cara. Kita bisa pakai ini, ya, atau kita pakai kalau misalkan nanti ada angka-angkanya, ada koordinatnya, kita pakai ini. Oke, saya coba jelasin deh. Kalau misalkan kita pakai delta, apa itu maksudnya delta? Delta itu kita ngukurnya manual ya. Jadi kita anggap ada titik yang dilalui ya oleh sebuah garis itu ya. Kita anggap aja di sini, di ujung dan di ujungnya, di ujung tangga dan di ujung tangga. Sebenarnya kita mau pakai titik yang dimanapun itu sebenarnya sama nanti ya gradiennya. Mau pakai titik yang manapun itu hasilnya sama. Oke, sekarang kita lihat perubahan Y-nya dulu. Perubahan X-nya dulu ya. Kalau kita mulai dari sini, kalau kita mulai dari titik yang bawah ini, ya, itu berarti sorry. Kalau misalkan kita mulai dari titik yang bawah, kemudian ujungnya adalah titik yang ada di atas, ya, kita mulai dari kiri ke kanan. Ya, silakan dibuat garisnya. Oke, kepanjangan. Nah, sampai sini aja. Kemudian untuk delta Y-nya itu berarti ini. Oke. Berapa delta X ya? Delta X-nya kita hitung kotaknya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, delta X-nya sama dengan 8. Kemudian delta Y-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian delta Y-nya
sama dengan 4. Berarti gradiennya itu adalah, ya, gradien itu sama dengan delta Y per delta X atau sama dengan 4/8. Oke, nah ini bisa disederhanakan ya jadi 1/2 ya, sama-sama dibagi 4. Oke, sampai sini dulu jelas? Untuk nomor 1. Cara kedua, kalau kita mau pakai rumus ini, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini coba saya duplikat, bisa nggak? Nah, ini cara keduanya kalau kita mau pakai, halo, nah, kalau kita mau pakai rumus yang ini ya, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini kan di gambar di buku ini kan nggak ada angkanya ya. Nah, anggap aja di ujung sini itu adalah 0,0 ya. Atau ujungnya itu 0 lah, 0 aja ya. Di sini 0. Kemudian ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita tentukan koordinatnya titik ini dan titik yang ada di sini. Koordinatnya berapa? Ini kan 2,2 ya. Berarti sebut aja titik A. Titik A 2,2. Kemudian untuk yang ini 10,6. Ya. Artinya X 10, Y-nya 6. Sebut aja titik B. Ya, titik B. Koordinatnya 10,6. Oke. Di titik A ini ada X, ada Y. Ya, kan titik itu terdiri dari X dan Y gitu ya. Titik B juga ada X-nya dan Y-nya. Nah, sekarang titik A ini kita anggap sebagai titik yang pertama, kemudian titik B itu adalah titik yang kedua. Sehingga di sini jadi X1, ini Y1, B-nya itu adalah X2, Y2. Oke. A-nya adalah X1, Y1, B-nya adalah X2, Y2. Sehingga nanti di sini kita akan mendapatkan X1-nya itu akan sama dengan 2. Ya. Kemudian Y1-nya itu sama dengan 2 juga. Kemudian untuk B-nya, X2-nya itu akan sama dengan 10. Y2-nya sama dengan 6. Oke, kalau kita sudah dapat X1, Y1, kemudian X2, Y2, kita bisa menggunakan salah satu dari rumus ini. Kita mau pakai Y2 min Y1 atau Y1 min Y2. Berarti gradien itu sama dengan, kita pakai yang Y2 aja ya. Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga ini akan menjadi sama dengan Y2-nya itu sama dengan 6. Ya, sama dengan 6. Dikurangi Y1-nya itu sama dengan 2.
bagi X2-nya itu sama dengan 10. Satunya itu sama dengan 2. Ini menjadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Sama hasilnya dengan ini tadi 4 per 8. Nah, ini cara kedua. Kalau kita pakai rumus Y2 min Y1. Kalau disederhanakan menjadi 1 per. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanya aja. Oke, kita lanjut ke nomor 2.
Oke, silakan yang mau kita lihat. Oke, lanjut nomor 2. Ya. Hitunglah kemiringan atau gradien dari masing-masing tangga tersebut. Oke. Ini saya tandai dulu yang A-nya ya. Hitunglah kemiringan. Kita fokus ke nyari gradiennya dulu. Nah, kalau misalkan ada gambar seperti ini, ya, kalau ada gambar seperti ini, untuk mencari gradiennya, itu tinggal kita bagi aja Y per X-nya ya. Berarti yang pertama itu adalah 5/2. Ya, gradien itu sama dengan 5/2. Ya, tapi jangan langsung 5/2 sih. Berarti M sama dengan 5/2. Dan untuk yang kedua, M ini sama dengan 5/3. Kemudian yang ketiga, itu M sama dengan 5/3,5. Terus supaya nggak ada pecahan, ini bisa kita jadiin kali 2 ya, 10/7. Dengan 1/3/7. Ini 1/2/3. Ini 2, 1/2. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Hitunglah gradien ruas garis berikut. Yang pertama adalah OA. O itu di sini kita sebut sebagai titik pusat koordinat ya. O ini adalah titik pusat koordinat, ada di sini titik O. Dan dia koordinatnya 0,0. Ya, titik O itu 0,0. Jadi kalau kita mau mencari gradien OA, harus tahu dulu koordinatnya si titik A. Jadi titik A itu berapa koordinatnya? Titik A ini. Coba Rafa Dika, titik A ini koordinatnya berapa sih? -4. Min 4,4 ya. Min 4,4. Jadi X-nya min 4, Y-nya 4.
Jadi min 4,4 itu artinya ini bukan desimal ya. Ini hati-hati. Min 4,4 itu artinya ya, X-nya min 4 ini. Y-nya 4. Ya, betul. Terus gimana cara nyari gradiennya? Coba Rafa Dika. Bilang. Rafa Dika coba. Ya, Pak. Ya. Gimana cara nyari gradiennya? Kita udah punya 2 titik nih. Yang satu titik apa min 4,4, kemudian yang satu lagi titik 0,0. Terus cara nyari gradiennya gimana? 4 per min 4. Ya. 4 per min 4. Ya, betul. Jadi kalau misalkan melewati titik 0,0 itu cara termudahnya kita langsung bagi aja Y per X ya. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita tulis di rumusnya ya. Kalau kita tulis di rumusnya untuk mencari gradien itu kan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu kan? Kemudian ini untuk 0,0-nya ini kita anggap sebagai X2 Y2 ya. Kemudian titik yang X1 Y1 aja. Ini X1, yang ini Y1. Kemudian min 4,4 ini adalah X2 Y2-nya. Ya. Sehingga jadi gradiennya kan ini akan dikurangi 0 ya. Y2 dikurangi Y1, Y1-nya 0. Berarti nanti min 4 dikurangi 0 per 4 dikurangi 0 atau sama dengan tadi min 4 per 4. Oke, jadi notes ya untuk memudahkan nanti ketika bertemu dengan soal yang garis yang melewati titik 0,0 ya. Garis yang melewati titik 0,0 itu berarti langsung aja Y per X. Ya, Y per X. Di sini berarti 4 per min 4. Nah, ini hasilnya sama dengan min 1. Jadi gradien garis OA itu adalah min 1. Oke, terus gradien garis OB. Gradien garis OB itu, nah berarti kita harus identifikasi dulu nih. B itu titiknya berapa? Kata B itu adalah titiknya 6,4. Ya. X-nya 6, Y-nya 4. Ya, sekali lagi, ini kita anggap sebagai X2 dan Y2. Ya, X2-nya itu 6, Y2-nya itu sama dengan 4. Dan kita cari gradiennya. M itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 4 minus 0 per 6 kurangi 0. Nah, tadi X1, Y1-nya ini 0,0 masih. Melewati titik 0,0. Dengan 4 per 6. Atau sama dengan disederhanakan 2 per 3. Gradiennya 2 per 3. Oke, lihat. Di sini ada gradien yang negatif. Kemudian di sini ada gradien yang positif. Bedanya apa? Ya, ini juga menjadi salah satu ciri gradien nanti ya. Jadi kalau gradien positif itu bentuknya miringnya ke sana. Ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Itu gradiennya positif.
Kalau gradiennya negatif, itu bentuknya dari sini ke sini. Ya. Pokoknya kanan bawah ke kiri atas itu gradiennya negatif ya. Saya nggak bahas semuanya di sini, nanti silakan kalian kerjakan sendiri untuk yang CDE. Nah, mungkin saya akan bahas yang SR dan PQ. Kita lihat SR dan PQ di sini. Ini yang nanti ada istilah gradiennya tidak ada, kemudian mungkin gradiennya tidak terdefinisi, atau gradiennya 0. Apa bedanya? Oke. Karena kan ini ada pertanyaan di bawah, garis-garis manakah yang bergradien positif. Kemudian nanti ada lagi di soal nomor ini ya, nomor 4 ini, apa maksudnya jika gradiennya tidak ada? Bedakan gradien 0 dan gradiennya tidak ada nanti ya. Apa kalau misalkan, apa yang terjadi kalau gradiennya 0 dan apa yang terjadi jika gradiennya itu tidak ada. Nah, sekarang kita lihat yang mana dulu nih, yang PQ dulu ya. Kita lihat gradien garis PQ. Habis PQ baru RS ya. PQ. Coba fascia mana fascia? Fascia lu? Raven fascia. Ada di situ fascia? Wah, tidak ada suaranya. Fascia lu? Oke, tadi sudah laki-laki, berarti sekarang saya ganti ke perempuan. Coba Raihana Askia. Titik P ini koordinatnya berapa? 1 sama -4. 1 - 4. Berarti kita nulisnya gimana? Dalam kurung. Berarti P dulu ya. P dalam kurung. Iya, dalam kurung 1, -4. Oke, itu titik P. Titik Q-nya? Titik Q-nya 7, -4. Titik Q-nya. Oke, saya coba agak ke bawah ya. Titik Q-nya itu 7, -4. Terus untuk cari gradien PQ gimana? Nah, M, P, Q. Nah, biasanya menuliskan gradien juga seperti itu ya. Ada huruf di sininya. MOB itu artinya gradien OB, MOA itu berarti nanti gradien OA. Nah, sekarang coba Raihana Askia. MPQ gimana cara nyarinya? Sama kayak sebelumnya ya caranya ya. Kita ngulang-ngulang cara aja nih. Oke, kamu mau pakai X1, Y1-nya yang mana? X2, Y2-nya yang mana? X1, Y1-nya yang P aja, Pak. Yang P, oke. Berarti yang ini X1, yang ini Y1. Ini X2, yang ini Y2. Terus? Y2 minus Y1 ya, Pak? Oke, ya kita tulis dulu rumusnya. Y2 min Y1 per? X2 minus X1. Oke, berarti sama dengan? Sama dengan -4 kurang -4 per 7 minus 1.
7 minus 1. Ini sama dengan min 4 minus 4 atau jadinya apa? Jadinya 0, Pak. 0. Ini kan sama aja min 4 tambah 4 ya. Min 4 tambah 4, 0 per 6. ya, 7/1 atau sama dengan 0 per 6. 0 per 6 berapa? 0 ya. 0 per 6, 0. Jadi gradien garis PQ itu 0. Artinya apa? Kalau kita lihat PQ itu mendatar. Ya. Jadi kalau gradien garis 0, ya gradiennya 0, ya itu kita sebut sebagai garis yang mendatar. Ya, garisnya datar atau sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X. Oke, jadi gradien garis 0 itu adalah gradien garis yang sejajar garis sumbu X. Oke, sekarang kita inspect lagi, kita lihat lagi di garis yang satu lagi itu SL. Oke, tadi Raihana ya. Terima kasih. Sekarang kita lihat SR. Coba ke sebelah sini. Oke, kita ke SR. Titik S-nya berapa? Dan titik R-nya berapa? Ntar saya coba yang lain dulu. Torik, coba Torik. Torik, ada Torik? Iya, Pak. Oke, titik S-nya titik S-nya berapa? Titik S-nya berapa koordinatnya? Bentar. Berapa? S-nya itu S 7,3. 7,3. Oke, titik S-nya 7,3. Terus R-nya? R-nya 7,2. 7,2. Oke. Oke, sekarang kamu mau pakai Y1-nya siapa? X1 Y1-nya siapa? X2 Y2-nya siapa? Kita mau cari gradien ini ya. Gradien SR. Coba gimana, Torik? Atau kamu punya cara tersendiri? Langsung aja Pak, begini. Silakan. Gimana, Torik? Langkah selanjutnya. Ntar, Pak. X1-nya siapa? X1-nya S. X1-nya Y1-nya R. S. Oke, berarti ini X1, ini Y1. Ini X2, yang ini Y2 ya. Ya. Oke, terus gradiennya? Kita tulisnya MSR ya. MSR itu adalah gradien dari garis SR. Gradiennya gimana? Caranya sama, rumusnya sama Mas. Coba rumusnya apa?
Rumusnya Y2 min Y1 Ya, per X2 min X1 sama dengan berarti min 2 min 2 dikurang 3 ya, per terus X2-nya 7 dikurang 7. ya betul. Terus Terus min 2 kurang 3 berapa? min 2 min 5 ya Pak? Ya, Min 5. terus Terus per 0. 0. Min 5 per 0 berapa? Nah, ini yang kita sebut sebagai tidak terdefinisi. Oke, jadi kalau ada pembagian 0, ya, dalam matematika itu pembagian 0 itu tidak terdefinisi. Ya. Ada yang bilang pembagian 0 sama dengan tak hingga. Ada benarnya juga, tapi sebenarnya pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Ya. Pembagian dengan 0 yang hasilnya tidak terhingga itu, ini saya kasih bocoran aja. Ini pelajarannya ada di SMA tentang limit ya. Jadi limit X mendekati 0, 1 per X, itu baru sama dengan infinity atau tak hingga ya. Nah, kita belum sampai ke situ. Oke, ini bocoran aja, nanti di SMA ada pelajaran kayak gini namanya limit. Jadi pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Oke. Tidak ada hasilnya. Artinya gini, kita mau bagi bilangan dengan bilangan 0 itu hasilnya nggak ada. Jadi tidak terdefinisi. Nah, gradien ya garis yang gradiennya ini tidak terdefinisi, ini yang kita sebut nanti sebagai garis yang tidak ada gradiennya atau tidak gradiennya tidak ada. Bedakan dengan 0 ya. Kalau 0 bagi 6 itu kan ada bilangannya 0. Ya, artinya gradiennya ada sama dengan 0. Ya, kalau tadi nih. Nah, kalau misalkan kita ujungnya seperti ini, pembagian dengan 0 atau tidak terdefinisi, maka ini yang kita sebut sebagai dia tidak memiliki gradien. Ya, tidak terdefinisi, itu bisa disebut tidak memiliki gradien atau gradiennya tidak ada. Ya. Gradien tidak ada. Atau ya kalau kita lihat gambarnya berarti dia sejajar sumbu Y. Oke, jadi kalau ada garis yang gradiennya tidak terdefinisi, itu berarti tidak memiliki gradien, atau secara grafik dia adalah garis yang sejajar sumbu Y. Maksudnya apa sih sejajar sumbu Y? Sejajar sumbu Y itu, ini kan sumbu Y ini dari atas ke bawah. Nah, ini juga SR sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y. Oke. Sampai di sini dulu jelas? Untuk nomor 3. Jam berapa nih? 8.18. Masih ada waktu 10 menit lagi. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Hitunglah gradien garis yang menghubungkan setiap pasangan titik-titik berikut jika gradiennya ada. Ya, jika gradiennya ada. Ingat, gradien 0 itu bukan gradiennya tidak ada. Dia ada bilangannya, itu sama dengan 0. Yang tidak ada itu adalah yang, lagi ya, saya coba biar luruskan ini. Yang tidak ada gradiennya itu adalah yang pembagian dengan 0 seperti ini. Min 5 per 0 tidak terdefinisi. Jadi nggak ada bilangannya nanti. Nah, ini sebenarnya kita tinggal masukin rumus aja ya. F sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1.
Nah, ini semuanya udah ada di sini, titik-titiknya, tinggal input aja. Saya nggak bahas semua, nanti silakan kalian coba sendiri. Misal yang mana nih? Yang C aja deh. Yang C. Yang C itu adalah nanti hasilnya kalau saya nggak salah ini nanti gradiennya sama dengan 0. Karena kita lihat Y-nya ini udah sama. Ya. Y-nya udah sama. Gradiennya sama dengan 0. Itu yang C. Ya. Gradien EF, ya, kita tulis saja EF. Identifikasi titiknya udah ada. Titik E itu titik E 7,-9 ya. Titik E 7,-9, kemudian titik F itu -11,-9. Misalkan ini menjadi X1, ini Y1-nya, E-nya. Kemudian F-nya itu X2, Y2-nya. Ya, tinggal input rumusnya. Ya. MEF sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya itu sama dengan -9 dikurangi -9 lagi. Y1-nya -9, kemudian dibagi X-nya itu adalah -11 dikurangi 7. Ini adalah sama dengan 0 per -18. Atau sama dengan 0. Nah, gradien 0 ini adalah gradien garis yang sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X. Artinya dia garisnya mendatar. Oke. Ya. Jadi bertahap ya. Dari tadi awalnya kita ngertiin soal yang ada gambarnya, lama-lama kita dikasih soal yang cuma titiknya doang, koordinatnya. Ya. Nah, nanti tahap selanjutnya adalah kita dikasihnya persamaan, bukan yang titik seperti ini ya. Jadi nanti di minggu depan kita akan bahas tentang mencari gradien dari persamaan garis lurus. Oke, itu untuk yang C ya. Sisanya nanti kalian bisa cari sendiri gradiennya. Nah, untuk nomor 5, ini saya kasih clue-nya aja ya. Jadi kan disuruh cari gradien AB, AC, dan BC ya. AB, BC, dan AC. Ya udah, ini titik-titiknya udah dikasih tahu. Ya. Kita tinggal input titik-titiknya, yaitu C itu misalkan ada di 2,4. C itu ada di 2,4. Kemudian B itu ada di 5,-2. Kemudian titik A itu ada di -5,1. Udah ada angka-angkanya, tinggal cari gradien dengan rumus yang tadi. Kalau AB berarti nanti -5,1 dengan 5,2. Nah, kalau BC berarti nanti 5,2 dengan 2,4. Kemudian AC berarti nanti ya, jadi cari tiga-tiganya. Kemudian untuk nomor 6. Nah, nomor 6 nih ya. Nah, nomor 6 ini adalah, ini saya bahas nomor 6, nanti nomor 7 kalian bisa cari sendiri. Caranya sama. Jadi diketahui gradiennya, tapi titiknya malah yang dijadikan soal. Ya, jadi kalau tadi kita ngerjain kan titiknya udah ada ya, titiknya itu jelas angkanya itu 5, -5,1, 5,-2, 2,4, dan seterusnya. Ini angka-angkanya jelas semua di sini. Tinggal kita nyari gradiennya dan ketemu nanti M-nya sama dengan berapa. Cuma di nomor 6 dan 7 ini, ya ini titiknya yang tidak diketahui, tapi gradiennya yang diketahui. Ya, kita pakai rumus yang sama. Ya, kita pakai rumus yang sama atau cara yang sama. Kita tulis dulu rumusnya. M itu sama dengan, ini nomor 6 dulu ya. Y2
min Y1 per X2 min X1. Ini kenapa saya ulang-ulang terus nulis rumusnya supaya apa? Supaya nanti kita terbiasa ya. Kalau ada soal gradien ya berarti rumusnya ini. Jadi setiap kita ngerjain soal, rumusnya tulis dulu. Ngerjain soal, rumusnya tulis dulu. Oke, setelah kita tulis rumusnya, sekarang kita identifikasi dulu titiknya. Kita kan butuh Y2, kita butuh Y1, kita butuh X2, dan kita butuh X1. Ya, sekarang ada dua titik di sini, di nomor 6. Ada 5A min 9. Kemudian, sini ya. Ada 5A, min 9. Ini titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua itu adalah 2A, 3. Oke. Nah, jadi untuk menentukan yang mana X1, yang mana X2, itu sebenarnya bebas aja ya. Cuma kita harus konsisten. Ya, kalau kita di sini pakai di sini X1, di sini Y1, maka di sini X2, ini Y2. Jadi jangan ditukar-tukar ya. Jangan X1 dengan Y2 gitu ya. X2 dengan Y1 itu, nah ini kadang kita salah nih. Jangan seenaknya seperti ini. Kalau X1 ya pasangannya Y1 gitu ya. Kalau X2 pasangannya Y2. Kalau mau ditukar, ya kita tukar. Ini X1, ini Y1, yang ini X2, yang ini Y2. Bebas-bebas saja ya. Atau mau ditukar di rumusnya, itu boleh ditukar di rumusnya. Kalau mau ditukar di rumusnya, itu menjadi M sama dengan Y2, kita tukar jadi Y1 dikurangi, Y1 dikurangi Y2 per, kalau yang atasnya ditukar jadi Y1 dikurangi Y2, berarti yang bawah menjadi X1 dikurangi X2. Ini sama aja ya. Oke, kita pakai rumus yang atas saja biar nggak usah. Sekarang kita pakai Y2. Ya, Y2-nya itu sama dengan min 9. Min 9 dikurangi 3. Ya, Y2 dikurangi Y1 per X2 itu 5A kurangi 2A. Oke. Kemudian M-nya berapa? Nah, M-nya ini yang sudah diketahui, yaitu gradiennya sama dengan 2. Berarti M-nya sama dengan 2 di sini. Oke. Ini seperti contoh soal yang di minggu lalu itu ya. Kita harus kalikan silang. Nah, sekali lagi ini saya agak gimana ya kalau nyebutin kali silang ya. Cuma itu istilah yang paling gampang atau mungkin kita sudah sering pakai itu. Tapi sebenarnya ya, karena kita lebih suka pakai cara cepat ya. Sebenarnya kita mau menghilangin si 5A min 2A. Oke, saya nggak pakai istilah kali silang. Nanti istilah kali silang itu bisa kalian coba di cara-cara cepat ya. Jadi kita mau menghilangkan si yang ada di bawah ini, yaitu 5A dikurangi 2A. Atau 5A dikurangi 2A ini bisa kita selesaikan dulu sebelum dihilang. Min 9 kurang 3 itu sama dengan min 12 per ini 6A ya. Oke. 6A, sorry 3A. 5 kurang 2 sama dengan 3. Nah, kita mau ngilangin yang ada di bawah ini. Konsepnya itu adalah kalau misalkan kita mau meng-cancel atau menghilangkan sebuah pembagian, maka lawan dari pembagian itu adalah perkalian. Ya, lawan dari pembagian itu adalah perkalian. Sehingga ini harus kita kalikan dengan 3A. Supaya apa? Supaya nanti si 3A ini akan bagi dengan 3A, yaitu sama dengan 1. Kalau di sebelah kanan itu dikalikan dengan 3A, maka di sebelah kiri juga harus dikalikan dengan 3A. Ya, berarti nanti di sini 2 dikali dengan 3A. Ya, sama-sama dikali dengan 3A ya. Jadi seimbang. Kalau kanan kali 3A, kiri juga dikalikan dengan 3A. Nah, istilah yang ini yang disebut sebagai kali silang. Atau cara cepatnya itu adalah ya udah 3A-nya ini. 3A-nya ini yang naik ke sini gitu. Oke, tapi sebenarnya istilah itu tidak ada dalam
istilah matematika ya, kali silang. 2 dikali 3A sama dengan 6A sama dengan min 12. Kemudian kita dapat, nah ini sekali lagi untuk menghilangkan 6 itu harus kita bagi dengan 6. Sehingga nanti di sini tinggal A sama dengan min 12 bagi 6 ya, sama dengan min 2. Dapat A-nya sama dengan min 2. Oke, jadi itu untuk nomor 6. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, itu kenapa bisa dibagi 6, Pak? Kenapa dibagi 6? Karena kita mau dapetin A aja ya. Dari 6A ini, ya betul. Dari A ini kan 6A nih. Ya, di sebelah kiri, ruas sebelah kiri kan 6A. Kenapa dibagi 6? Karena kita mau menghilangkan 6. Kita mau coret 6. Berarti kan harus dibagi 6. Semuanya dibagi 6. Berarti 12 harus dibagi 6 juga. Gitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis. Itu aja dari Pak Fatir untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan yang belum mengerjakan nanti dikerjakan ulang. Ini tadi udah dibahas ya. Kalian coba kerjakan selengkapnya. Kalau ada yang mau diperbaiki, silakan diperbaiki. Kalau ada yang jawaban yang salah. Saya tadi udah download yang udah ngumpulin duluan ya dari seminggu ini.